Blok goblok. Oke sih Bang. Indonesia ya? Iya bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Oke, ini episode seberapa ya? Lupa ya. Udah sekian lah ya, pokoknya nanti ada di title. Nah, intinya ini di shoot setelah Lebaran. Jadi saya mewakili teman-teman dari Korkal Siniar, Koran Kaltim Video, dan juga Koran Kaltim beserta grup-grup usahanya mengucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang ini akan menjadi jawaban-jawaban buat para netizen, warganet, dan buban ikam semua. Ya, sudah hadir di studio kita branch manager JNE Samarinda, Bapak Nanan. Mbak Nanan ya, Mbak? Ya. Namanya ya. Oke, Bang Nanan. Halo Bang Nanan, apa kabar, Bang? Baik. Oke, saya panggilnya Abang aja kali ya. Kayaknya beliau lebih muda dari saya mukanya. Ya, Bang Nanan, kita di Korkal Siniar ini punya budaya, Bang, punya kebiasaan. Sebelum mulai kita mau ngasih tahu dulu ke penonton nih, Bang. Kirain berdoa jadi, ya sebelum. Iya, belum. Berdoanya udah dalam hati, Bang. Ya, jadi podcast Korkal Siniar artinya podcast, durasinya 10 menit sampai dengan 30 menit atau 1 jam. Dan selama durasi sepanjang itu kalian akan menyaksikan wajah saya di layar Anda, ya, nikmati ya. Kalian jangan berharap untuk wajah ini dirubah kalau udah nggak bisa dirubah, udah begini aja lah. Dan selama durasi sepanjang itu kalau kalian menonton video tidak ada iklan atau tidak ada jeda di tengah-tengahnya, bukan berarti kalian sedang menikmati YouTube Premium, bukan. Tapi semata-mata karena emang channel ini belum ada iklannya. Ya, jadi kalian harus bantu like, comment, dan subscribe supaya channelnya makin besar dan bisa menghadirkan lebih banyak orang untuk didengar suaranya, karena semua orang berhak untuk didengar suaranya. Dan hanya di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Bang Nanan. Bang Nanan, Bang Nanan ini kan sebagai pimpinan sebuah perusahaan ekspedisi yang cukup terkenal lah ya, mungkin salah satu top of mind mungkin ya di Indonesia ya. Dan kalau kita ke marketplace pasti pilihan pertama atau pilihan keduanya pasti salah satunya JNE. Nah, ini kan lagi banyak kejadian-kejadian viral gitu terkait dengan yang ada hubungannya dengan ekspedisi dan penyedia layanan kurir gitu, Bang. Nah, sebagai orang yang ada di industri ini, Abang ini mungkin juga pasti sudah tahu lah ya soal blok goblok. Soal sistem COD dari marketplace yang berujung dengan customer tidak mengetahui sistemnya dan akhirnya bikin hal-hal yang menjadi di luar nalar dan menjadi konsumsi publik yang sebenarnya agak aneh dan memalukan gitu, Bang. Nah, kalau Abang dari JNE sendiri sebenarnya COD itu gimana sih, Bang? Dan ada nggak sih produknya produk COD itu di JNE, Bang? Produk COD di JNE itu ada, entah itu yang langsung ke customer, ataupun via marketplace begitu, via marketplace maupun via platform. Gitu. Nah, ini pertanyaan kuncinya, Bang. Sebenarnya sistem COD itu gimana gitu, Bang? Boleh dijelasin secara singkat, padat, dan jelas gitu? Mudahnya adalah penerima membayar ongkos kirim ataupun dengan ongkos nilai barangnya ke petugas delivery. Ke kurir, Bang ya? Iya, ke kurir. Bayar uang sejumlah yang ditagihkan, kurir update, lalu ya sudah selesai transaksi, artinya selesai tugas JNE untuk mengantar. Sampai situ, Bang ya? Sampai situ saja. Ketika misalnya barangnya nggak sesuai, kan biasanya suka lihat di gambar cakep nih gitu ya. Begitu datang ternyata nggak sesuai harapan. Yang tadinya Dior jadi Doir gitu misalnya. Ada tuh, Bang, kayak gitu, Bang. Bukan saya tapi ya. Nah, gimana tuh, Bang, sistemnya? Apakah itu bisa dihandle sama kurir atau enggak sebenarnya? Itu nggak bisa dihandle dengan kurir. Kecuali ketika kurir mengantar, pembeli atau penerima langsung bilang, saya tidak jadi mengambil paket ini, saya cancel saja, atau terus terang saya belum ada dana, jadi saya tidak ambil gitu loh. Gitu. Boleh gitu, Bang ya? Boleh. Tapi boleh dibuka dulu barangnya atau enggak? Boleh. Nggak boleh dibuka dulu? Nggak boleh, karena sama aja seperti transaksi konvensional lah ya. Saya
beli barang dari toko sepatu A di Jakarta, saya mau beli sepatu ini dong, saya transfer 500.000 misalnya, datang JNE antar, update, selesai kan? Saya baru buka paketnya setelah kurirnya pulang. Iya kan? Oh iya betul. Nah ini iya juga seperti itu. Kita update, bayar uangnya, baru ya silakan dibuka sesuai nggak sesuai. Pasti ada cara untuk komplainnya gitu loh. Entah itu di aplikasi atau di website, marketplace atau platformnya ya kan, atau di paketnya sendiri itu udah ada petunjuk awal lah untuk mengarahkan pasti ke platformnya untuk melakukan returnya. Siap. Artinya kurir itu tidak bertanggung jawab ketika misalnya barangnya tidak sesuai. Betul, gitu bang. Kan kurir nggak tahu isi barangnya. Kurir tugasnya hanya mengantar. Iya. Oh itu kalau jangan diprotes, kasihan kurirnya. Kasihan abangnya. Nah terus kalau gini bang, misalnya kan pasti tuh, misalnya kayak kejadian yang viral tuh bang ya. Akhirnya kan kurirnya mau nggak mau uang yang sudah dikasih diminta lagi gitu. Barangnya dikembalikan. Nah itu gimana tuh bang akhirnya bang biasanya? Ya itu sih kita case by case ya. Perusahaan juga nggak menutup mata. Karena kejadian itu ada dan kita pasti menjamin keselamatan kurir. Siap. Iya, daripada terancam ya kan ya. Nggak seberapa ibaratnya nilainya pasti ibaratnya kita ajukan juga ke marketplace atau platformnya untuk mereka berkomunikasi ke penjualnya, ke sellernya atau pengirimnya gitu. Bahwa barang yang ini kejadiannya seperti ini, kronologinya kita buatkan ya kan. Misalnya udah ancaman ke kurir, kita sertakan juga untuk mereka tahu dan ya sudah nih dikembalikan, sudah terbuka begitu barangnya. Artinya kalau kayak gitu ini yang sharing saya dapetin di sosial media ya, biasanya katanya kurirnya tuh bang yang kena bang, bisa diomelin lagi sama atasan di kantor. Iya memang. Karena memang lagi. Iya. Gimana bang? SOP dasarnya seperti itulah ya. Yang saya jelaskan tadi, kurir antar, terima uangnya, update, selesai gitu ya. Nggak diperkenankan buka dulu atau mengembalikan uangnya gitu loh. Karena kalau ibaratnya itu tidak ditegaskan, kurir nantinya akan ya bisa mungkin bisa kong kali kong, bahasanya kong kali kong nih, atau misalnya tidak tegas lah untuk membatasi dirinya gitu loh. Diiyakan terus akhirnya. Kalau seperti itu kan kita tegas juga, kurir bisa tegas kalau ada case-case tertentu saja sih. Kalau di Samarinda sendiri pernah nggak sih bang ada kasus kayak gitu bang? Ada kejadian. Pernah bang ya? Waduh ternyata bukan Samarinda ada juga bang. Gimana tuh bang kisahnya bang? Laporan ada yang sampai hampir dibawain senjata tajam. Aduh. Kalau di Samarinda mungkin minim lah kejadiannya karena kota sudah kota gitu ya. Yang pedalaman perwakilan kita di gitu misalnya. Pimpinan perwakilan kita kan orang Samarinda juga gitu ya. Di sana jauh lah ya. Dari sini ke sana aja 8 jam, 9 jam. Jauh dari kampung ibaratnya. Ketika dia terancam di sana merasa, ini kampungku nih, ya kan ya. Kamu nggak bisa macam-macam gitu ya. Ya dia juga nggak berani lah gitu ya, daripada mengancam dia dan kantor yang ada di sana gitu ya. Kalau di sana juga lebih keras komplainnya. Kayaknya sebelum jadi kurir harus dididik militer dulu bang. Gokil, banyak banget ternyata yang kayak gitu bang. Berarti Samarinda kantor cabang Samarinda JNE itu membawahi beberapa wilayah gitu bang. Iya betul. Ada mana aja tuh bang? Kutai Barat, Melak, Tenggarong, Muara Badak, Kota Bangun, Sama-sama. Hampir separuh Kaltim mbak atau malah sekaltim bang? Enggak sekaltim. Ya? Kalau di Kaltim terbagi 3 cabang. Cabang utama maksudnya Bontang, Balikpapan, Samarinda. Malah ada Bontang ya? Iya. Bontang beda. Siap. Nah, terus kalau gini bang, kalau misalnya di JNS sendiri, kalau kan tadi abang bilang ada bisa ditangani case by case, artinya kan itu bukan menjadi SOP yang resmi gitu bang ya, ketika misalnya ini demi keselamatan kurir dan lain sebagainya. Nah kalau kita bicara soal kurirnya sendiri bang, apakah kan kalau kita perhatikan kurir itu boleh dibilang sekarang jadi pekerjaan yang cukup beresiko gitu dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini yang terungkap. Apakah mereka ini dibekali dengan ini nggak sih bang? Mungkin perlindungan diri atau mungkin ada nomor khusus gitu yang bisa diakses ketika dia mengalami gesekan-gesekan dengan customer.
kurir kita sediain alat senjata listrik. Gokil. Bisa jadi thumbnail. Enggak, kurir Iya, gimana, Pak? tadi dengan edukasi ini apa namanya? Produk maksudnya apa sih? Product knowledge. Ya, produk knowledge. Produk knowledge. Kayaknya saya bisa jadi kerja di BNE, di JNE teman-teman. Produk knowledge JNE itu seperti ini. JNE, COD itu seperti COD ini. itu gini. Oke. Dengan itu mereka dibekal itu harapannya mereka bisa menjelaskan dengan baik ke customer gitu ya. Namun ketika kurir pun sudah bisa menjelaskan dengan baik begitu ya. Customer bermacam-macam lah ya. Ada yang misalnya dia orangnya misalnya nggak ngegas gitu misalnya, nyaman diedukasi gitu ya. Tapi ada yang dia juga orangnya enak saja tapi moodnya lagi nggak pas, lagi jelek gitu, ya benar-benar bisa juga juga utang itu, gitu ya. misalnya belum makan siang gitu ya. Apalagi tipikalnya yang memang sudah komplain aja ya, kurang membaca gitu juga ya, kurang literasi digital. Saya ada baca di salah satu itu. Iya. Customer yang tipikal seperti ini dikatakannya kurang literasi digital aja. Ibaratnya tidak mau membaca lah apa ketentuannya mungkin ya. Dia menyetujui, mencet, akhirnya dikirim barang itu tapi tidak baca apa syarat ketentuannya itu kan. Kurang membaca. Betul. Oke. Bang, kalau COD sendiri sepengetahuan Bang itu mulai berlaku atau mulai banyak digunakan tuh kapan, Bang? Beberapa tahun terakhir mungkin dari 2016 ketika 2016. saya baru masuk di JNE itu sudah ada. Mungkin sekitar tahun itu atau tahun sebelumnya mungkin itu sudah ada. Tapi mungkin penggunaan marketplace waktu itu belum terlalu seperti sekarang gitu Bang ya. Belum terlalu banyak. Hanya dulu Lazada yang banyak, Lazada, Zalora. Oh iya benar. Saya pernah pakai itu salah satu yang disebutkan Abang tadi. Oh ini disebutkan ini ya. Gak apa-apa Bang, aman. Di sini bebas. Oh bebas. Zalora ayo iklan. Ini disebutkan. Ya, terus kalau gini Bang, di Samarinda mungkin boleh cerita-cerita lah Bang apa ya namanya kantornya di mana, terus layanannya apa saja gitu Bang yang sedang lagi dikampanyekan mungkin di teman-teman JNE Samarinda. Di JNE Samarinda kantor cabang utamanya di Jalan Awap Sarani. Kantor perwakilan kita ada 3, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Hasan Basri sama Jalan Pulau Kalimantan. Oke, sisanya yang lain agen-agen kita. Siap. Terus layanan yang sedang kita promosikan ibaratnya. Terima kasih sudah bisa berpromosi. Dia bisa melayani COD ongkir. Jadi banyak permintaan. COD ongkir. COD ongkir. Siap. Jadi ada tipikal penjual yang dia melayani pembelinya transfer dulu harga barangnya. Katakan harga barangnya kosmetik 50.000. Tapi si penjual kerepotan nih nggak mau ngecek misalnya tarif di Samarinda ke Bontang berapa, ke Balikpapan berapa. Pokoknya ini tinggal aku antar ke kantor JNE gitu ya. Nanti bayar di tujuan itu. Oh gitu. Jadi si apa namanya belum termasuk ongkir gitu ya. Betul. Yang ditransfer ke penjual tuh belum termasuk ongkir. Oke. Menarik. Langsung bayar di tujuan. Oke, siap. Selanjutnya Bang. Kita sudah buka lagi layanan 1 hari. Layanan 1 hari. Ya, yakin esok sampai dan special service 1 hari ke Jakarta dan Surabaya. Oke, khusus 2 kota itu ya. Ya, sebelum pandemi lumayan banyak yang layanan 1 hari. Karena efek pandemi penerbangan juga makin berkurang, makanya itu nggak bisa capai waktunya ya kan ya. Oke. Setelah pandemi, sekarang pun masih pandemi ya. Masih Bang. Namanya, mungkin maskapai sudah tahu jadwal yang ini ramai nih, ini buka setiap hari, jadwalnya ada, pagi ada, siang ada misalnya. Itulah yang kita bisa layani untuk yang 1 hari. Oke, sekarang udah bisa lagi, udah normal lagi. Oke. Bang, kalau kan orang bilang katanya pandemi itu mempengaruhi orang belanja online makin tinggi. Kalau di JNE Samarinda gimana sih Bang? Apa ada dampaknya nggak Bang? Maksudnya apakah tingkat penjualan produk makin naik atau gimana Bang? Atau sama aja? Selama 2 tahun terakhir sih. Mungkin kalau sekarang udah survive dari tahun lalu. Mungkin tahun lalu yang sangat agak sulit ya? Iya. Siap. Menurun itu pasti. Karena daya beli masyarakat juga mungkin menurun ya. Betul. Tapi semakin berjalan pandemi sudah dianggap new normal gitu ya. Mungkin aktivitasnya kembali seperti biasa sih. Aman ya? Oke. Ya. Aja. Yang mana tadi pertanyaan? Hah? Pertanyaannya? Gue inget dulu. Yang lainnya juga lupa. Ini
Iya. Kan pengalamanmu ketemu kurir. Oh iya benar. Oh iya, Oke. kurir. Oke Bang, ini juga yang mungkin barangkali menjadi pengalaman cukup banyak orang gitu ketika dapat layanan kurir kemudian mohon maaf kadang-kadang tidak terlayani dengan baik. Mungkin attitude-nya si kurirnya agak kurang gitu Bang. Nah kan tadi Abang bilang kalau kurir itu dibekali dengan product knowledge. Ya, nah, apakah ada ini nggak sih Bang semacam kalau bisa dibilang itu quality control untuk SDM-nya ketika sudah berjalan beberapa waktu karena kalau kita perhatikan kan teman-teman kurir ini kan kerjanya sangat keras gitu Bang. Di jalanan bawa barang banyak gitu kan. Kadang-kadang sampai berdebu jaketnya saya lihat kan kasihan sekali gitu Bang. Nah, apakah ada quality control khusus gitu sih Bang untuk supaya pelayanannya itu juga maksimal gitu Bang. Kalau kan yang kita inginkan kan sama-sama enak gitu kan. Kadang-kadang yang customernya oke, kurirnya yang kurang oke gitu. Kalau kurirnya oke, customernya yang gantian kurang oke. Nah, kan akhirnya jadi kadang-kadang suka terjadi miss di situ. Nah, kalau dari JNS sendiri gimana tuh, Bang? Kalau JNE sih kita secara periodik ada training untuk kurir namanya JNE Super Kurir. JNS. Oke. Baru berapa mungkin tahun lalu kali ya. Itu ada ininya programnya di Balikpapan. Regional kebetulan Balikpapan, jadi yang di Kalimantan berkumpul ke Balikpapan gitu. Untuk nge-refresh bagaimana cara mengantar, pelayanan ke customer seperti apa gitu. Itu di-refresh kembali ke situ. Rutin itu. Artinya upaya untuk itu ada gitu. Betul, soal di lapangan seperti apa ya itu yang dan bilang kalau untuk misalnya kalau di lapangan terjadi apa mungkin kita kurang bisa melihatnya gitu ya. Tapi kalau ada komplain yang masuk ke kantor tentang pelayanan kurir, itu pasti kita tindak lanjuti. Oke, siap. Terus selanjutnya gini Bang, kan kalau yang Abang bilang tadi masyarakat kadang-kadang juga masih belum teredukasi dengan baik soal produk-produk digital kan salah satunya kurir ini kan juga sekarang jadi jatuhnya masuknya ke industri digital secara mau nggak mau gitu ya, diseret lah ibaratnya gitu. Nah, dari JNS sendiri ada nggak sih Bang upaya untuk itu Bang? Mungkin ada CSR atau apa gitu mungkin untuk memberikan semacam mungkin lewat flyer-flyer di media sosial atau program khusus barangkali yang secara tidak langsung memberikan edukasi terhadap masyarakat. Tujuannya apa tadi? Supaya masyarakat lebih teredukasi soal bagaimana layanan ya termasuk soal COD tadi gitu misalnya atau hal-hal yang semacam itulah. Kita sih di sosial media saja ya, sosial media Instagram terutama di akun JNE pusat maupun JNE cabang gitu ya, pasti ada menerangkan soal produk-produk kita gitu. Harusnya sih juga ada tentang COD itu bagaimana gitu. Artinya masyarakatnya tinggal cari aja lah gitu ya, nggak usah tidak kadang-kadang gini Bang, yang paling gampang adalah menyalahkan. Iya, gampang banget cari alasan. Iya. Kalau misalnya udah ribet, ini salah JNE nih, salah kurir ini gitu. Kan orang itu nganggapnya kalau orang yang komplain keras gitu ya, kan itu uangnya sama kamu itu. Uangnya kamu pegang. Iya. Kamu tinggal balikin aja sih, repot amat. Ibaratnya kan gitu. Betul. Padahal uang itu sebenarnya tidak sepenuhnya ke JNE gitu Bang ya. Iya. Nanti kan ketika uang itu sudah sampai di tangan kurir, udah diupdate, nanti kan kurir akan nyetorkan ke kasir, lalu kasir akan nyetor ke sistem lah ibaratnya, udah ke sistem ke bank gitu. Dari sistem itu langsung terbagi gitu Bang. Ya, kemana yang ke seller, mana yang masalahnya kalau kurir itu udah ngupdate sukses diterima oleh yang bersangkutan atau istrinya atau ibunya atau bapaknya gitu. Itu udah jalan tuh API-nya API-nya kemana-mana gitu ya, ke JNE pusat jalan, ke tagihan jalan juga, ibaratnya ke penjual pun jalan, ke platformnya jalan. Data itu udah dibaca seller, ini udah sukses. Artinya ada tagihan sejumlah nilai ini nih ke JNE gitu. Dan makanya tidak boleh dikembalikan Bang, ya nggak bisa dikembalikan. Betul. Ya kembalikannya dengan prosedur tadi. Kembalikannya nanti dari seller ketika katakanlah dananya udah masuk ke penjual, penjual nanti ya
urusannya dengan pembeli tadi ya kan. Oh gitu, wah nggak bisa langsung diambil-ambil wah. Kasian kurir ya. Nanti dia nombok sendiri jatuhnya berarti bang ya kalau ngembaliin ya. Oh, dia bisa nombok juga. Nah gitu, udah capek-capek nganter harus nombok lagi. Kan karena mungkin gini bang ya kan ketika orang dalam kondisi apa ya marah mungkin gitu kan, dalam kondisi nggak apa ini kok nggak sesuai sama gambar dan lain sebagainya. Yang ada di situ kurir. Dia harus melampiaskan Dia harus melampiaskan ke kurir akhirnya kurir lagi. Ya, di Samarinda kalau misalnya ini yang terkontrol gitu ada berapa sih bang teman-teman kurir bang di JNE Samarinda? Maksudnya yang tercatat gitu? Oh gitu. Kurir JNE Samarinda, bentar saya ingat-ingat ya. Mungkin kurang lebih ada 50 orang kali ya. 50 orang aja di Samarinda doang bang ya? Samarinda doang. Oh, oke. Saya tidak menghitung yang Tenggarong, Kota-Bangun yang tadi. Oh, oke. Dan itu memang kan ini bang ya, maksudnya orang-orang ini kan biasanya punya masa kerja lebih dari 1 tahun gitu bang ya. Soalnya kan gini, ada dulu sempat penipuan mengatasnamakan kurir dan lain sebagainya. Nah maksud saya gini, apakah ada apakah ada semacam kayak memastikan kalau itu kurir JNE, gimana caranya memastikan kalau itu beneran kurir JNE gitu. Oh gitu. Ya mudah aja lihat dari identitas yang ada di dirinya. Identitas dirinya. Ya, pakai seragam kah? Pakai jaket? Harus pakai seragam bang ya? Betul. Harus pakai seragam. Oke. Ada ID card. Ada ID card. Helm, jaket itu dia bisa ganti lah ya. Helm, jaket yang harus sih seragam dan ID card. Seragam dan ID card. Oke, yang pasti. Tapi kalau kayak saya sih biasanya udah ada yang kenal tuh bang, beberapa ya. Sekarang sering datang gitu ya. Kan di satu area dia terus. Iya benar. Oke, siap. Kecuali rolling atau diganti. Oke, Bang Nanan, boleh ngasih ini nggak sih Bang? Boleh ngasih tips nggak sih Bang? Gimana cara memilih? Soalnya gini, kalau saya belanja online, kadang-kadang suka ada pilihan express ya, yang one day service dan reguler. Nah, kadang-kadang kan dari 3 layanan itu harganya beda-beda tuh Bang ya. Nah, ternyata saya pernah nih suatu kali nyoba yang express gitu. Ternyata datangnya sama kayak yang reguler nih Bang. Nah, itu gimana sih Bang penjelasannya Bang? Sedangkan harga yang kita bayarkan tuh beda gitu. Nah, gimana tuh Bang? Kalau untuk layanan yang 1 hari sampai, yakin esok sampai gitu ya. Di JNE sendiri ada garansi uang kembalinya. Oh gitu. Tapi yang ngeklaim bukan penerima, tapi pengirim. Oh jadi siap. Kalau Mas kirim dari Samarinda ke Jakarta pakai layanan Yes tadi, tahunnya terlambat, itu bisa diklaim gitu. Tapi yang klaim bukan di Jakarta, tapi di Samarinda. Di Samarinda. Bahwa ini tidak sesuai gitu ya. Saya ingin garansi uang kembalinya. Begitu. Terus kalau gini Bang, ada juga yang biasanya di marketplace ya, aplikasi lah ya marketplace. Biasanya kan suka kelihatan tuh Bang kan di map ya, udah sampai sini barangnya, udah sampai sini. Terus kadang-kadang nih ini lagi-lagi ini mumpung ada bosnya langsung ya. Biasanya berhenti di pool nih Bang. Ini udah di pool JNE Samarinda gitu, kok kagak diantar-antar gitu ya. Ini udah tanggal berapa nih gitu. Nah, itu gimana Bang? Apakah memang harus nunggu hari kerja dulu atau gimana Bang? Enggak sih, kita pengantaran setiap hari. Pengantaran setiap hari, oke. 13, 14, ini bulan apa? Mei, Lebaran kemarin kita tetap ada pengantaran. Tetap pengantar, gokil. Tapi ya tidak semua, gitu ya. Jadi ada teman saya tanya waktu tanggal 13 itu, ini jadi ada pengantaran nggak? Terus saya jawab, ada pengantaran, tapi bagi yang beruntung. Oke, bagi yang beruntung. Bagi yang beruntung. Gitu. Iya. Karena kurirnya nggak semua jalan gitu. Iya betul. Ada yang kita tugaskan seperti itu ya. Terus untuk misalnya tertahan itu harusnya sih saya pastikan tidak lebih dari 1 hari. Tidak lebih dari 1 hari. Ya, harusnya misalnya hari ini diterima di gudang warehouse gitu kalau bahasa di aplikasi ya ataupun di website. Itu besok sudah harusnya diantar, habis diantar gitu lah. Bahkan kita kalau masuk siang itu sore ada pengantaran juga. Walaupun nggak semua dikumpulkan ke besok untuk besok semua diantar. Oh gitu. Terus kalau dari sisi kantor dan operasional sih kita quality controlnya ada menarik data ibaratnya, menarik data yang belum terbawa yang mana atau lepas scan yang mana itu kita habiskan di hari yang sama. Jadi untuk memastikan semuanya terbawa dan terantar. Oh oke. Soalnya pengalaman saya Lebaran tahun lalu deh kalau nggak salah itu. Tapi bukan JNE. Ada
ada perusahaan lain lah. Datangnya barangnya datang setelah Lebaran. Padahal yang saya beli baju Lebaran, kagak jadi Lebaran kita. Ya, terus kalau ini Bang, kan kalau ngomong soal kurir itu kan apa ya? Abang bilang tadi ada kantor yang menghandle untuk layanan komplain dan sebagainya. Kalau JNE Samarinda sendiri Bang, untuk komplain tuh ada berapa channel Bang, dan teman-teman ini bisa ngubungin kemana aja kalau misalnya ada komplain barang soal JNE? Pertama bisa lewat sosial media, bisa sosial media, Instagram gitu misalnya, atau telepon ke customer service kami. Boleh disebutin Bang nomornya Bang? 0541 736 236. Oke. Dan sosial media 736 231. Oke, itu dia teman-teman ya. Kalau ini nanti langsung ditulis di bawah sini nanti. Bisa. Ya. Oh ya, ditulis di bawah sini. Ke kantor yang tadi saya sebutkan bisa. Walaupun terpusat customer service itu ada di JNE Awab Sarani yang kantor cabang utamanya, tapi katakan dari sini lebih dekat ke Hasan Basri gitu atau Jalan Pulau Kalimantan bisa. Bisa juga Bang. Nanti informasi kan mengalir. Oke. Apa yang perlu dibawa sama customer, entah itu pengirim ataupun penerima ketika mau cek barangnya Bang? Cek barangnya? Kalau hanya cek barang sebutkan aja nomor resi cukup. Nomor resi cukup Bang ya? Nomor resi cukup. Kalau udah komplain atau hendak mengambil barangnya gitu ya, itu tentu identitas pribadi sama nomor resi yang diinginkan sih. Oke, itu dia teman-teman ya. Kalau mau komplain harus ada nomor resinya ya, nggak bisa ngira-ngira ya. Ada yang nanya apa namanya? Saya ada barang penerimanya atas nama ini, udah di mana ya? Waduh, kita nggak bisa ngelacak. Gitu. Banyak banget ya. Aduh, iya. Bang, kalau saat ini produk dari JNE boleh disebutin nggak Bang range harganya Bang? Range harga bermacam-macam ya. Katakanlah ke Balikpapan itu belasan ribu, Balikpapan Bontang, dan menginjak ke Jakarta itu 30-an ribu gitu ya. Ke timur itu udah 50-an ribu ke atas gitu ya. Saya sendiri nggak hafal ya, gitu ya, per servisnya gitu. Tapi ada supaya mudah kalian cek di aplikasi JNE. Nah, itu dia. Di mana tuh aplikasinya Bang? Namanya My JNE. My JNE bisa di Play Store dan App Store Bang ya? Betul. Oke, bisa dicek langsung di sana. Jadi cek Samarinda ke Bojong Soang misalnya gitu ya. Kan aneh tuh ya, nggak mungkin. Ya, maksudnya aneh. Ibaratnya tapi mungkin aja sih Bang. Konter sendiri pun mungkin nggak hafal yang detail gitu ya. Detail gitu ya. Pasti kotanya dulu ya. Samarinda Jakarta, Samarinda Bandung itu hafal. Bojong Soang, bawahnya Bandung kan. Ranca Ekek. Kok gua tahu ya. Iya. Terus kalau ini Bang, kan sekarang ini kan muncul tuh banyak banget layanan kurir, layanan bahkan perusahaan ekspedisi yang serupa lah gitu seperti JNE. JNE sebagai salah satu pemain lama gitu kan, ngerasa ekosistemnya ini berkembang ini, apakah merasa itu sebagai saingan atau ngerasa nggak apa-apa lah kan JNE punya pelanggan tetap gitu. Gimana tuh Bang? Yang khusus di Samarinda lah misalnya. Di Samarinda kan sekarang juga udah mulai banyak tuh Bang. Kurir-kurir lokal, kurir baru yang lokal gitu. Itu gimana tuh Bang? Kurir lokalnya kurir lokal yang lebih ke dalam kota. Dalam kota kan banyak tuh yang kurir-kurir. Apakah ngerasanya itu sebagai kan yang pasti dengan banyaknya pilihan orang gitu kan pasti kemungkinan untuk ke JNE juga semakin kecil gitu, walaupun memang dalam kota ya. Top of mind juga masih tetap JNE. Kalau dalam kota sih mungkin kalau saya pribadi nganggapnya pasar yang berbeda gitu. Harusnya kurir-kurir yang begitu dia adalah saingannya berebutan pasarnya dengan ojek online. Oh iya benar. Gitu. Karena intinya JNE adalah berangkatkan barang kan bukan dalam kota. Ya betul. Keluar sampai keluar pulau gitu. Sampai keluar pulau. Bahkan keluar negeri Bang ya? Ya betul. Oke, di Samarinda melayani yang sampai keluar negeri Bang? Sampai juga. Sampai juga ya. Oke, biasanya kalau dari retensi sendiri, ini pertanyaannya udah kayak wawancara ya. Udah gak ngobrol lagi. Retensi sendiri kalau di JNE Samarinda tuh pengiriman itu paling banyak ke kota mana Bang? Jakarta Bang ya, paling banyak Bang ya. Oke. Jakarta dan sekitarnya. Jawa lah ya, Pulau Jawa. Ya. Kalau yang kembali ke sini, yang ngirim ke sini maksudnya? Nggak ketahuan. Itu lebih banyak lagi. Oh gitu. Ya. Terakhir saya tahu, terakhir saya catatkan perbandingan barang masuk dan barang keluar. Kalau dari Samarinda ke Jakarta atau Balikpapan keluar lah itu ya. Dengan barang masuk dari luar ke Samarinda itu bisa mencapai di
1:5. Gokil banyak ya berarti. Konsumtif kalian ya. Iya, kita di sini daerah JNE Samarinda, Kalimantan lah. Itu kota inbound, maksudnya lebih banyak barang masuknya. Gitu. Oh gitu. Di sini kota konsumtif, kota produksinya ya di Pulau Jawa. Oh benar. Oke, Bang, kalau kasus untuk pengiriman dengan barang paling mahal, Bang, pernah nggak, Bang, ditangani sama JNE Samarinda, Bang? Pernah sih. Ada orang itu kirim jam tangan, misalnya tas ratusan juta. Oh gitu, pernah juga, Bang, ya? Kadang itu saya ada berita itu masuk, entah kota asalnya, originnya, JNE bilang, ini ada barang bernilai tinggi nih, mohon dimonitor gitu ya. Ya kita akan antar secara khusus lah. Oke. Daripada digabungkan dengan barang lain, kenapa kan repot. Iya betul. Tapi kalau kayak gitu ada ini nggak sih, Bang? Ada semacam asuransi ada, gitu? Tentu. Oh, oke. Jadi aman gitu, Bang, ya? Bantuan itu ada biaya tambahan juga dong berarti dong? Ada. Oke, kalau misalnya gini nih, ini saya sempat kepikiran dulu nih kan, mau ngirim uang tapi yang di sono kagak ada kagak ada rekening dan lain sebagainya. Jadi saya dulu sempat kepikiran untuk nyelipin uang di dalam. Nah, kayak gitu tuh aman nggak sih, Bang? Ini pasti kalian pasti pernah mikir gitu juga kan? Karena kita nggak jamin ya. Kita larang kirim uang dan kirim emas, itu dilarang. Oh, barang dan uang, emas nggak boleh. Iya, emas dan uang nggak boleh. Nah, itu dia teman-teman, nggak boleh. Terus ini juga, Bang, yang juga sering dijadikan pertanyaan sama teman-teman yang ngirim barang via kurir lah, via perusahaan ekspedisi. Katanya kalau di pool itu barangnya dilempar-lempar, Bang, kan suka gitu tuh, itu JNE itu gitu ya. Terus ada lagi yang ketika sampai itu barangnya pokoknya tidak diperlakukan dengan baik lah gitu. Nah, apakah isu-isu itu benar atau tidak, Bang? Tolong diklarifikasi. Kalau di JNE Samarinda saya jamin tidak. Nah, ada jaminannya dari bosnya. Tapi kan barang panjang perjalanannya nih. Di Samarinda katakan kalau berangkat kita bawa ke bandara, habis di bandara udah ditanganin oleh pihak bandara, kita udah nggak bisa lihat kan. Di bandara sini, bandara tujuan. Nah itu nyampe lagi di kota tujuan, jadi tujuan. Telah banyak jadi kemungkinannya gitu ya. Tapi kalau di JNE Samarinda aman. Oke, siap. Walaupun misalnya kerusakan, banyak kan sih rusak kemasan ya. Penyok gitu, Bang, ya. Kemasannya penyok. Paling banyak itu di servis JTR, JNE Tracking yang via darat. Gitu. Karena kan sebenarnya pakai truk gitu, Bang, ya. Iya betul. Sebenarnya customer pun atau yang pembeli pun harusnya sudah mengetahui konsekuensinya lah. Oke, nah itu dia penting juga tuh. Dikirim pakai truk gitu ya, akan digabung dengan barang banyak gitu ya. Jadi apakah memungkinkan untuk dia yang nge-request ke pengirimnya atau penjualnya kan, tolong kemas lebih kuat, lebih aman gitu ya, agar tidak rusak kemasannya. Kadang ada memang, tapi isinya nggak apa-apa gitu ya. Kadang kalau yang rusak kemasan itu, kadang kayak saya beli sepatu atau beli helm gitu ya. Pengen disimpan dalam kotaknya gitu ya. Iya benar. Kotak itu masih utuh. Masih gitu utuh, ya. Iya betul. Saya request ke penjualnya ya kan, tolong didouble kah? Oke, gitu. Itu apakah bagian dari layanan JNE atau harus dikemas sendiri di rumah? Sebelum dikirim? Kemas sendiri. Jadi harus dikemas sendiri. Ya, tapi kalau di JNE Samarinda kita ada menyediakan bubble wrap gitu. Jadi kalau kemasan masnya masih kurang yakin nih, minta aja bisa dibubble gitu ya, ditambah-tambahin gitu. Oke, itu lebih aman. Tentunya ada biaya tambahan lagi kan ya? Enggak ada, Bang, ya? Oh, enggak ada. Oke, siap. Terus terakhir nih, Bang, apakah kalau misalnya saya lupa tadi menanya apa. Kalau gini, kan biasanya yang Abang bilang kan harus harus mengerti juga pakai servis yang mana gitu ya. Kalau misalnya nggak mau penyok, nggak mau sebagainya, ya harus servis yang sesuai. Nah, boleh disebutin nggak, Bang? Kira-kira kalau saya ngirim ini bagusnya pakai servis ini. Kalau saya ngirim barang bentuknya ini harusnya pakai servis. Silakan, Bang. Sekalian promosi sekali. Tergantung sih ya. Ini saya menceritakan pengalaman pribadi saya aja dalam hal bertransaksi online belanja gitu ya. Kadang saya misalnya beli yang agak besar gitu ya.
dan juga nggak penting-penting amat nih barang. Gitu ya. Katakanlah kemarin saya beli tiang kon yang warna oranye gitu loh buat di parkiran gitu ya. Oh iya benar. Buat kantor. Ini nggak perlu dalam 2-3 hari, masih nggak perlu. Masih saya butuh seminggu pun nggak apa-apa datang. Maka saya pilihlah JNE Tracking gitu ya. JNE Tracking. JTR. Kalau saya butuhnya dalam 2 hari, katakan ini hari apa, Jumat, saya mau butuh hari Senin atau Senin Senin gitu ya. Minggu depan gitu ya, Senin, saya pilih yang reguler lah, cukup udah datang gitu ya. Reguler itu berarti 3 hari Bang ya? 2-3 hari. 2-3 hari. Ya. Oke. Kenapa sih bisa berbeda gitu? Karena ya jadwal pesawat tadi yang masih belum stabil ya? Iya, belum stabil. Oke. Terus kalau misalnya barang yang bener-bener punya privilege gitu, misalnya kayak vas bunga, nah gitu tuh, itu pakai apa tuh layannya kira-kira Bang? Vas bunga, kalau barang pecah belah sih kita sebenarnya kita hindari ya. Dihindari, ya, kita jelaskan resikonya, ini barang akan digabung dengan barang lain gitu ya. Jadi resiko kita nggak bisa jamin. Kalau seperti bingkai foto, nah ya, betul. Vas bunga yang ibarat mungkin tanah liat ya, atau yang keramik ya, itu rentan pecah. Rentan pecah, betul. Kadang jadi, apa namanya, bisa bisa sial gitu pecah. Ya, karena ya penanganan kita katakanlah udah benar, tapi ternyata memang sial aja gitu ya. Di tengah-tengahnya ya kan. Iya betul. Oke. Nah jadi teman-teman juga dalam memilih produk ekspedisi juga harus benar-benar tahu gitu Bang ya. Mana yang bisa dikirim via kurir, mana yang enggak, mana yang cepat, mana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus disesuaikan juga. Ya, jadi kalau teman-teman punya usaha online yang jual beli ke luar pulau atau mungkin sering beli barang-barang di luar pulau, jadi harus tahu dulu mana produk yang sesuai gitu Bang ya. Bisa cek di Instagramnya JNE ya, atau ada webnya nggak Bang? Webnya ada. Bang. Webnya jne.co.id. Bisa dicek di sana. Kata Bang Nanan tadi, perbanyak dulu edukasi ya. Banyak-banyak baca. Literasi digitalnya juga harus bagus ya. Salah satunya caranya kalau malas-malas baca, tonton podcast ini sampai selesai. Ya, terima kasih Bang Nana udah datang ke sini jauh ya dari Awe Sarani. Teman-teman juga yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Sekali lagi selamat Lebaran. Semoga konten ini bermanfaat ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, bagikan buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Makasih banyak loh Bang. Siap.